Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indo Usneni, unit kerja UPTD SMP Negeri 3 Pindrang. Saya sebagai mahasiswa Unwahas akan melaksanakan kegiatan PPL pertama dengan tema akil balik dengan model PBL. Selamat menyaksikan. Dan juga membahas beberapa materi, ya. Tapi sebelum kita masuk di proses pembelajaran kita, alangkah baiknya kalau segala sesuatunya itu diawali dengan doa. Oke, siapa yang bisa memimpin doa sebelum kita belajar? Silakan. Siap, Bro. Jadi salam. Supaya apa yang disampaikan bisa lebih detail. Oke, selanjutnya adalah karena itu sudah masuk di pelajaran ini, maka materi kita pada hari ini berkaitan dengan Kami balik. Materi kita pada hari ini terkait dengan akil balik. Jadi sudah silakan dibuka di HP masing-masing. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin tanya dulu, sudah ada gambaran tentang akil balik? Sudah ada yang bisa jawab? Mungkin daripada akil balik. Salah tidak ada masalah. Oke, silakan ada kedewasaan. Yang lain tidak. Dan mungkin ada yang bisa mewakilinya memberikan pengertian tentang akil balik. Jangan satu-satu. Bisa? Jangan terlalu tegang sampai saja. Disimpulkan bahwa balik memiliki esensi di dalam agama Islam dengan kedewasaan bisa dilihat sedang Jadi secara garis besarnya akil balik itu bercerita tentang kedewasaan. Dan akil balik itu bercerita tentang kedewasaan. Kira-kira
kalian sudah masuk kategori dewasa atau belum? Perempuan kira-kira sudah masuk dewasa apa belum? Belum. Kan yang namanya akil balik itu kan ada tanda-tandanya. Ada toh? Laki-laki dan perempuan itu dikatakan masuk fase dewasa apabila sudah memiliki tanda-tanda. Kalau perempuannya kira-kira tanda paling besarnya itu bagi perempuan kalau sudah masuk fase dewasa itu satunya adalah haid. Itu bagi perempuan. Kalau laki-laki kan enggak. Laki-laki enggak haid. Jadi kira-kira kalau perempuannya ciri fisik yang paling umum dikatakan masuk ke balik itu adalah menstruasi. Ya. Jadi kalau misalnya sudah perempuan sudah menstruasi berarti sudah masuk ke balik. Sudah masuk ke balik. Kalau laki-laki apa kira-kira kan beda toh? Beda ciri-cirinya. Mimpi basah. Salah satunya nih baik itu adalah istilahnya salah satu tanda, ya, salah satu ciri, ya, apabila tubuh itu sudah memberikan respon atau sudah memberikan ciri-ciri. Laki-laki perempuan juga fase berbeda beda. Perempuan itu di beberapa anggota tubuhnya ada beberapa bagian yang masuk kategori ciri-ciri fase akil balik. Ya, ada. Ya, selain menstruasi masih ada. Ya, masih ada di beberapa bagian tubuhnya menunjukkan bahwa si perempuan sudah akil. Ya, si perempuan sudah akil balik. Kalau laki-laki selain tadi yang dikatakan sebagai mimpi basah, kira-kira apa lagi yang menjadi ciri khasnya selain bau badannya? Suara, ya, suara. Laki-laki dari yang tadinya mungkin bersuara anak-anak, kecil, imut, lucu di depan, tiba-tiba berubah jadi bass, ya, tiba-tiba berubah jadi kayak volume yang besar, ya. Istilahnya kalau kadang-kadang Pak Sorana. Yang tadinya kayak bersuara kecil tiba-tiba kayak orang yang flu, harus besar suara itu laki-laki. Kemudian tanda apa lagi laki-laki? Kalau perempuan sebenarnya ada juga, cuma berbeda, ya, cuma berbeda dan tapi kalau laki-laki lebih menonjol, ya. Jadi itu adalah secara garis besar tentang akil balik. Nanti saya akan istilahnya lebih menjelaskan pengertian daripada balik. Ya, jadi yang dimaksud balik adalah ukuran waktu. Ya, ukuran waktu atau umur yang menjadikan seorang muslim mendapatkan segala konsekuensi hukum Islam. Jadi, jika seorang muslim sudah mencapai balik, maka ia wajib untuk menjalankan ibadah seperti sholat, puasa dan sebagainya. Ya. Kemudian tanda-tanda, ya, tanda-tanda akil balik. Apa yang tadi pengertian yang bisa diberikan kedewasaan yang kedua, tanda-tandanya. Tanda-tanda akil balik. Pertama, yang paling mendasar sudah mencapai umur 15 tahun. Ya, sudah masuk umur 15 tahun, ya. Bagi laki-laki dan perempuan. Oke, kemudian tanda kedua, untuk laki-laki ya, sudah keluar air mani, baik mimpi atau bukan, ya. Itu bagi laki-laki ya, baik mimpi, apa itu? Baik mimpi atau bukan. Kemudian dalam kurung di sini prioritasnya adalah laki-laki.
laki-laki masuk. Kemudian yang ketiga, sudah haid. Ini berlaku bagi Perempuan. Iya, perempuan. Sudah haid. Perempuan. Jadi sudah haid itu bagi perempuan tidak harus menunggu 15 tahun. Ya. Tapi yang dimaksud itu sudah 15 tahun itu artinya umur mendasar bagi semua kalangan baik laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau misalnya haid bagi perempuan tidak harus menunggu 15. Biasa ada anak itu kalau misalnya tumbuh kembangnya bagus, hormonnya bagus, itu biasa umur 11 12 sudah bisa. Bahkan ada yang masih kelas 5 SD, kelas 6 SD. Sudah menstruasi. Berarti kalau sudah menstruasi bagi perempuan itu artinya dia sudah masuk kategori fase akhir balik. Maka begitu. Nah, kalau misalnya sudah mendapatkan tanda-tanda seperti itu, maka laki-laki dan perempuan sudah mendapatkan kewajiban bagi seorang muslim. Ya. Sudah mendapatkan kewajiban bagi seorang muslim. Apa kewajibannya seseorang ketika sudah akhir balik? Ya. Pertama, sudah wajib menjaga salat 5 waktu. Itu kalau orang sudah akhir balik. Ya. Dan kalau sudah menjadi akhir balik berarti segala kewajiban kita sebagai muslim itu sudah berlaku. Artinya kita sudah mulai terhitung dewasa. Jadi kalau perempuan umur 10 tahun, 11 tahun sudah menstruasi berarti sudah dikategorikan masuk usia balik. Jadi kewajibannya itu sudah harus sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, wajib menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan. Kita kan tahu perempuan itu punya aurat, ya, punya aurat boleh dibilang untuk seluruh tubuhnya, kecuali bagian wajah dan telapak tangan. Ya, itu tidak boleh ditampakkan kepada seorang yang bukan muslim kita. Ya, artinya sepupu kita itu adalah muslim, artinya bisa kita dekati, jadi tidak boleh diperlihatkan sembarangan. Apalagi terhadap orang lain. Ya, kemudian laki-laki kalau sudah masuk kategori balik maka dia pun juga harus wajib menjaga auratnya. Kalau auratnya laki-laki di mana? Sampai mana? Lutut, dari lutut sampai mana? Masa enggak pakai mandi? Dari pusarnya sampai sebatas lutut. Jadi itu laki-laki pusarnya itu bagian mana? Tengah atau? Jadi itu kalau misalnya mau sholat biasanya kalau bidak kan sarung itu bidaknya sampai di pusarnya. Dia nggak untuk menutupi, ya, sampai kepada batas lutut. Tapi kalau untuk cewek nggak masalah, ya. Kalau mau kita misalnya bagi laki-laki mau pergi sholat, dia tidak pakai sarung, yang penting itu celana tak lewat dari lutut tak, ya. Kemudian pakai baju juga, karena itu batasannya sampai di pusar. Jadi harus sudah wajib jaga aurat. Lalu kayak misalnya main bola, kan sekarang celana bola kan pendek-pendek. Hati-hati juga laki-laki. Kalau bisa pakai legging yang sebatas itu bagi laki-laki. Ya, karena kan kalau misalnya Pak Madar itu tak kita nanti burung pakai sembarangan, menggol dan lain sebagainya. Ya, karena apalagi kalau sudah masuk kategori dewasa. Ya, jadi selanjutnya selain menutup aurat, apalagi kewajibannya berpuasa. Jadi kalau misalnya sudah akhir balik, sudah dewasa, wajib untuk berpuasa. Ya, wajib untuk berpuasa. Jadi istilahnya kalau kita perempuan kan sudah tahu, asalkan sudah haid sudah wajib berpuasa. Dan kita misalnya berpuasa seperti anak kecil, maka hari ini setengah, besok setengah, jadi 1. Tidak boleh, ya. Bahkan anak TK pun harus diajak berpuasa 1 hari full. Jangan ini bilang bisa itu setengah hari, dikasih jam 12 nanti makan mungkin, besok
kita sebagai siswa masih mengikuti sekolah sama orang tua tadi. Jadi masih mengikut sama orang tua berapa jumlah zakatnya bagi kita sebagai anak dan lain sebagainya. Ya. Kemudian selanjutnya melaksanakan haji bagi yang mampu. Melaksanakan haji bagi yang mampu. Jadi artinya di sini kalau sudah mampu dalam hal materi di sini maksudnya keuangan, ya, mampu secara fisik, artinya sehat, tidak sakit dan lain sebagainya. Kemudian itu harta benda, ada yang bisa dipakai pergi, ada juga yang tinggal. Artinya ada ongkos yang bisa dipakai ke tanah suci, pas balik ke rumah masih ada juga yang bisa dipakai ke rumah dan sebagainya. Jangan dipaksakan kalau tidak mampu, ya. Misalnya uang tak cuma cukup naik haji saja, ya. Pas pulang tidak ada yang apa-apa. Mau yang cuma disatu, Bisa kan ambil uang mampu kalau mau naik haji? itu artinya memaksakan diri. Kan sudah ada aturan mengatakan mampu. Kalau tidak mampu jangan. Kalau misalnya gede, utang dulu, pinjam dulu, dikumpul baru dipakai naik haji tidak boleh. Ya, itu artinya kamu belum mampu sebenarnya. Jadi kalau misalnya beda lagi kalau kita sudah mampu, sudah lebih harta, dia kalau sudah masuk kategori dosa. Ya, sudah masuk kategori wajib dan tidak dilaksanakan berarti dosa bagi namanya sudah lebih, ya, sudah mampu. Ada yang pakai pergi, ada yang tinggal pulang ke rumah, itu sudah lebih dari cukup tapi belum dilaksanakan, itu sudah masuk kategori dosa. Ya, karena itu sudah wajib, sudah lebih, sudah mampu. Ya, beda kalau misalnya belum mampu dan dipaksakan nih. Kalau misalnya gara-gara tidak dipakai kalau pergi ke kantin karena bukan haji, dipaksakan dirinya dan rumahnya terjual kok, ya. Naik ke tanah suci, kembali ke tanah haji. Makanya dan rumahnya hilang koma. Ada paksakan sekali. Jadi naik haji bagi orang yang mampu. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Jadi bisa dipahami penjelasan singkat ini. Ya? Oke. Sebelum misalnya saya akhiri, ya. Pertanyaan lanjut dari saya. Kalian kan kalau sebentar ya, perempuan kan yang sudah menstruasi, sudah kategori dewasa. Belum bisa, belum P. Jadi satu-satunya yang masih ada anak-anak berarti Keisha. Nah, berarti kalau perempuannya rata-rata dari sudah masuk kategori dewasa sudah kembali. Berarti semua persyaratan tadi itu sudah masuk ke dalam berita. Jadi wajib itu. Kira-kira karena sudah beranggapan dewasa, apakah kewajiban itu sudah dilaksanakan atau belum? Yang paling penting apa saja sudah salah atau belum? Ada waktu kadang 4, kadang 3, kadang 2, kadang 1. Berarti belum 5 ya? Jangan padahal sebenarnya kewajiban tak ada lagi. Ada lagi 5. Usahakan kasih cukup 5 dalam hari semalam. Kalau pecah, jarang-jarang. Kenapa jarang-jarang? Astagfirullah. Nah itu kan kewajiban, ya. Tahu kan kalau kewajiban itu artinya wajib dilaksanakan, tidak ada alasan untuk manggil istilahnya, tidak ada alasan untuk menunda, tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan, ya. Kalau kalian dari waktu atau masing waktu 3 waktu 2 waktu 5 waktu mulai dari kapan? Oh berarti 5 waktunya itu terkadang habis sekali, terkadang juga tidak. Oke. Sama kayak 5, kadang 4, kadang Masa namanya sudah masuk? Masa namanya sudah masuk sekolah ini belum? Nanti kalian namanya mengatakan saya masuk surga di mana orangnya? Namanya mengatakan nama saya sudah di surga, orangnya tidak masukkan ke apa? Tidak sekolah, jadi udah dibahas saja di belakang.
ya. Namanya sudah janda, dan itu nanti surga. Jadi dibayarkan namanya masuklah bersama nama tak ke surga. Dikatakan harus sholat. Kalau sekarang libur kalian ya. Tergantung mood ya. Tergantung mood sholatnya. Ya. Laki-lakinya saya tanya dulu. Agus sudah pernah keluar kemari baik di raja atau tidak? Kurang. Berarti kalau sudah balik ya? Sengaja atau tidak? Ada pemicunya enggak? Ada penyebabnya? Langsung keluar saja ya? Ya. Berarti sudah balik. Kalau Andi tidak dipaksa. Kenapa? Dia cewek cantik begitu. Ya, ini sudah pada cantik ya. Sampai sambut mengeluarkan itu. Berarti sudah ya? Oh sudah. Berarti dewasa. Bila tangga ibunya dua orang itu sudah dewasa. Ya kan? Ya. Sudah. Tidak mungkin tidak sudah karena sudah umpannya berbeda. Sudah ya? Sudah dewasa. Kan? Sudah beberapa sebenarnya itu sudah dewasa semua. Ya? Sudah dewasa semua bila-bila karena ternyata faktor kedua itu sudah ada semua nih. Ya? Sudah ada semua nih. Berarti kalau sudah dewasa berlaku semua itu kewajiban-kewajiban tadi. Ya? Jangan mesti berpikir bahwa saya masih anak kecil, saya masih umur segini. Kalau sudah ada tanda keluar ini dalam Islam itu sudah masuk kategori dewasa. Ya, perempuan pun kalau sudah haid umur 9 tahun, umur 12 tahun, 10 tahun, kalau sudah menstruasi itu masuk kategori dewasa. Oke? Sifatnya itu sifat bisa dilihat, bisa diperbaiki sesuai dengan waktu. Yang penting kamu diubah menjadi baik, ya itu saja. Oke, ada pertanyaan sampai sini? tidak ada. Bisa dimengerti dan akan dijelaskan? Bisa. Ya. Terima kasih atas waktunya semua. Mudah-mudahan penjelasan pada hari ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan pengetahuan, bisa menambah wawasan lagi tentang kedewasaan, ya, supaya kedepannya itu menjadi lebih baik lagi. Ya. Oke, untuk hari ini karena tidak ada pertanyaan, sudah bisa dimengerti, sudah bisa dipahami. Mudah-mudahan betul bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.